dalam bidang apa gitu. Bisnis. Ada lagi? Bagaimana? Ekonomi, Ibu. Perdagangan, ekonomi, baik. Jadi secara umum pemasaran atau marketing itu gitu ya sering kita dengar istilahnya dalam bidang ekonomi ya atau perdagangan tadi bisnis karena memang induk ilmunya itu ada di sana gitu ya. Tetapi ini merupakan salah satu ilmu terapan yang juga bisa diterapkan pada bidang ilmu yang lain. Nah, salah satunya di kesehatan. Tapi kalau di kesehatan kita tidak mengenalnya sebagai marketing atau pemasaran biasa ya, maksudnya misalkan menjual atau mempromosikan, tetapi lebih kepada pemasaran sosial istilahnya di dalam dunia kesehatan masyarakat. Nah, mungkin nanti akan teman-teman lebih pahami ya apa sih yang dimaksud dengan pemasaran sosial tersebut, gitu ya. Kemudian nanti saat misalkan ada teman-teman yang mengambil peminatan promosi kesehatan, nanti pemasaran sosial ini ada di 2 semester gitu ya, jadi belajar lebih detail lagi tentang pemasaran sosial. Sedangkan kita di sini hanya dasar ya konsep-konsepnya saja, agar teman-teman mengetahui juga nih nanti yang mengambil minat apapun gitu ya, bahwa mengetahui salah satu konsep dalam kesehatan masyarakat, khususnya di promosi kesehatan, yaitu melakukan pemasaran sosial. Ya, nanti kita akan membahas beberapa hal tersebut ya, konsep perubahan yang diharapkan, marketing mix ya, nanti ada istilah marketing mix atau bauran pemasaran, dan juga contoh-contoh dalam pemasaran sosial. Baik, nah jadi diawali dengan konsep pemasaran sosial, tentu banyak sekali ya sebenarnya hal yang bisa kita pelajari, tetapi ini mungkin kita spesifikkan kepada hal-hal yang memang masih bersangkutan dan akan kita pelajari lebih lanjut gitu ya dalam dunia kesehatan masyarakat. Dan sosial marketing atau pemasaran sosial ini sejak 1971 ya, teman-teman udah lahir belum? Belum, saya juga belum lahir ya, 1971 itu sudah sangat lama, sekitar 50 tahun ya, tidak terasa hampir 50 tahun, 1971, oke. Ternyata sudah hampir setengah abad ya pemasaran sosial ini mulai dipergunakan dengan berbagai perkembangan seperti itu. Dan dikenal dengan istilah sosial marketing ya atau pemasaran sosial. Dan ini terus dikembangkan ya karena kaitannya dengan ilmu sosial gitu ya, ilmu yang berkaitan dengan interaksi dengan masyarakat secara umum, maka ilmu ini terus berkembang gitu ya, termasuk mempelajari juga yang namanya perilaku masyarakat. Nah, secara umum seperti ini ya, jadi sosial marketing atau pemasaran sosial sudah dikenal sejak lama gitu, dan sekarang dalam promosi kesehatan atau kesehatan masyarakat pun juga sudah diterapkan gitu sebagai salah satu konsep yang nantinya akan membantu kita untuk bisa mempromosikan kesehatan. Ya, untuk definisi secara umum ataupun pengertian ya dari pemasaran sosial ini, secara prinsipnya pemasaran sosial ini memang biasanya gitu ya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi yang nirlaba atau dia tidak mencari laba ya, tidak mencari keuntungan. Mungkin berbeda konsep dengan pemasaran pada marketing tadi yang teman-teman sebutkan ya, bisnis, perdagangan, ekonomi. Tentu yang namanya bisnis pasti berujung dengan mencari laba sebesar-besarnya ya, mengeluarkan modal seminim mungkin dengan sumber daya yang minim seperti itu, berharap laba atau keuntungannya itu sebesar-besarnya gitu ya. Nah, mungkin dari sisi materi kita tidak bergerak pada hal itu gitu. Kalau pemasaran sosial biasanya dilakukan untuk hal-hal yang memang berbau sosial gitu dan dilakukan oleh instansi atau lembaga yang non laba atau nirlaba. Jadi tidak mencari keuntungan secara materi, tapi berharap ada kebermanfaatan bagi sosial, dampak sosial atau dampak bagi masyarakat. Nah, kemudian secara prinsip menurut Philip Kotler gitu ya, arti dari pemasaran sosial ini adalah berupa bagaimana kita mendesain ya, merancang, kemudian mengimplementasikan serta mengontrol gitu ya adanya program-program yang kita rancang, dan harapannya program itu bisa mempengaruhi perilaku individu dan juga masyarakat tentunya gitu ya, karena masyarakat ada kumpulan dari individu-individu dengan cara yang dipercaya ya atau terpercaya oleh pemasar. Artinya pemasar ini orang yang membuat pemasaran sosial tersebut, social worker gitu ya, atau kalau kita
sebagai tenaga kesehatan masyarakat gitu ya, dan kemudian program atau yang dirancang tersebut sesuai dengan minat individu dan tentu itu untuk kepentingan bersama gitu ya, kepentingan kesehatan masyarakat. Dan harapannya memang di sini kita bisa mempengaruhi perilaku itu ya, maka digarisbawahi perilaku individu. Jadi program-program yang dilakukan nanti tujuannya dalam proses pemasaran sosial itu tidak hanya berhenti sampai masyarakat itu menjadi tahu gitu ya, tapi ada dampak pada perubahan perilaku dari masyarakat tersebut seperti itu. Nah, sehingga di sini tujuannya gitu ya secara umum dari sosial marketing atau pemasaran sosial ini yaitu bagaimana mempengaruhi masyarakat ya. Mungkin kalau di sini bahasa ekonomi konsumen ya. Bagaimana mempengaruhi sasaran masyarakat untuk bisa mengubah perilaku mereka demi menjaga kesehatan, kemudian kalau konteksnya mencegah penyakit atau kecelakaan gitu ya, dan juga menjaga lingkungan sekitar ya, yang secara umum lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lain-lain. Nah, oleh karena itu tujuannya tadi ya mengubah perilaku sasaran masyarakat agar mereka mau melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang nanti akan kita pasarkan gitu ya, istilahnya apa yang kita akan marketingkan kepada mereka. Nah, jadi secara prinsipnya di dalam pemasaran sosial itu gitu ya, yang pertama bagaimana bisa masyarakat itu menerima perilaku yang baru ya. Tentu mungkin dalam pemasaran sosial kita tidak hanya mengenalkan perilaku yang apa ya, yang sudah ada, tetapi mungkin perilaku yang baru gitu. Contoh misalkan saat sekarang nih pandemi ya, di awal dulu 2020 ataupun di beberapa negara di 2019 akhir kan baru ya yang menghadapi namanya COVID-19 gitu ya. Dan perilaku-perilaku seperti prokes 5M, kemudian vaksinasi itu kan merupakan perilaku yang baru seperti itu ya. Mungkin kita belum pernah menemukan gitu ya. Mungkin pernah kita misalkan dikampanyekan tentang penggunaan masker ataupun mencuci tangan, tapi tidak spesifik gitu ya untuk mencegah penularan COVID-19. Itu kan merupakan perilaku yang dikemas misalkan dikampanyekan dengan 5M, itu sesuatu yang baru dan semestinya itu bisa diterima dan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Nah, itu menjadi salah satu prinsip ya dalam pemasaran sosial agar masyarakat itu nantinya bisa menerima perilaku-perilaku baru seperti itu. Dan itu memang baik kan untuk kesehatan masyarakat dan juga memang harus semestinya dilakukan walaupun itu sesuatu yang baru ya. Jangan sampai masyarakat menganggap oh karena ini baru jadi ya udahlah nanti saya aplikasikan, padahal ini merupakan hal yang urgent ya kalau di tengah pandemi seperti ini misalkan. Kemudian menolak perilaku potensial atau perilaku yang negatif ya. Jadi perilaku yang negatif misalkan seperti apa ya, kenakalan remaja ataupun dampak negatif dari gadget misalkan ya, ataupun narkoba, nafsa dan lain-lain. Itu kan memang perilaku yang sudah lama ada ya, tetapi mestinya kita bisa menolak ya. Dengan adanya pemasaran sosial ini harapannya misalkan remaja ataupun pemuda-pemuda gitu ya yang mungkin notabene-nya itu dekat gitu ya dengan penyalahgunaan obat-obatan misalkan ataupun dengan minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya, itu harapannya bisa tercegahkan ya, terhindarkan dari perilaku potensial itu gitu, salah satunya dengan melakukan pemasaran sosial itu. Jadi bisa terhindar dari tindakan-tindakan yang negatif gitu ya pada masyarakat, khususnya remaja misalkan sasarannya tadi atau pemuda dan lain-lain. Kemudian memodifikasi beberapa perilaku. Nah, jadi memodifikasi beberapa perilaku ini artinya kita memodif ya, kalau namanya tahu istilah modif kan ya, misalkan apa nih yang biasanya sering dimodif? Motor, yang paling sering diingat motor ya. Perempuan pun menyebutkan motor ya, saya pikir ini laki-laki yang akan menjawab modif itu apa motor, tapi laki-laki diam aja, perempuan yang lebih tahu ya. Modif itu motor ya, seringnya mungkin atau mobil, ataupun kalau HP bisa dimodif ya? Nggak bisa kayaknya. Atau laptop bisa dimodif nggak? Biasanya motor sih ya, kendaraan. Nah, memodifikasi itu apakah memodifikasi itu membuat motor itu tidak bisa berfungsi sama sekali gitu, atau mengubah motor menjadi mobil, atau seperti apa konsep dari modifikasi? Desainnya berubah, lebih baik. Tergantung ya, mungkin ada yang tambah di apa ya, biasanya di knalpotnya tuh diribut-ributkan gitu. Ya itu biasa 1 kilometernya masih kedengeran ya suaranya. Oke, jadi modifikasi kan tidak menghilangkan substansinya ya. Dia sebagai motor itu akan tetap menjadi motor gitu ya. Jadi modifikasi itu konsepnya perilaku yang sudah ada ya tidak dihilangkan
sepenuhnya, tetapi bisa dimodifikasi dengan atau jalan sehat misalkan. Nah, teman-teman kan mungkin dulu saat parkir motornya di sini dekat sini gitu ya, itu kan dekat ya, masuk ke kelas gitu ya, relatif lebih dekat. Sekarang kalau dipindah ke sana agak jauh atau ya udah biasa aja gitu, sama aja. Mungkin ada rasa keberatan nggak di awal dulu? Oh gitu. Oh iya juga ya, 2021 belum pernah merasakan berparkir, memarkirkan motornya di depan kelas ini ya. Ya juga nih saya salah bertanya, tapi mungkin kalau dibayangkan saja gitu ya. Mungkin kalau teman-teman dulunya gitu sebagai semester 6 misalkan, dulu tuh udah biasa di sini yang tinggal naik langsung gitu. Tapi sekarang misalkan nggak di sini ya, misalkan di rektorat misalkan parkir motornya terpusat gitu. Itu apa yang akan teman-teman rasakan gitu? Capek. Ada nggak yang berpikir, wah saya suka itu saya jadi olahraga gratis Bu gitu. Nggak ada kayaknya yang berpikir ya, di Zoom pun mungkin sepertinya tidak ada yang berpikir seperti itu gitu ya. Tidak ada yang berpikir positifnya gitu ya, tapi lebih berpikir mungkin lelahnya, capeknya, terus kayak kenapa sih kebijakannya kayak gitu ya. Ya padahal motor bisa aja lewat, tapi kok sejauh itu saya harus memarkirkan motor misalkan. Padahal secara tidak langsung itu merupakan modifikasi perilaku juga gitu. Jadi lingkungannya gitu ya yang dibuat memaksakan kondisi kita bertindak untuk beraktivitas fisik lebih gitu ya kan. Misalkan seperti teman-teman naik lift nih gitu, sekarang udah ada aturan kalian masih muda gitu ya, maka naik tangga gitu ya. Mungkin di sini masih ada ya yang masih rajin naik lift gitu ya. Rajin naik lift mungkin ada ya gitu, tapi ada juga yang ya udah saya masih muda, masih kuat, kondisi nggak sakit, ya udah saya naik tangga sekalian olahraga misalkan. Nah, itu kan bentuk modifikasi perilaku yang sama-sama jalan gitu ya, sama-sama aktivitas fisik, tapi ada yang dilebihkan gitu ya, dimodifikasi biar lebih benar-benar dapat manfaat atau dampak yang lebih dibandingkan mungkin cuman 1 meter, 2 meter jaraknya gitu ya. Kalau dijauhkan jadi 1 kilometer kan akan lebih berdampak ya, secara tidak langsung dipaksa untuk beraktivitas fisik. Karena belum tentu juga nih, saya juga mengingatkan diri saya sendiri ya, kita sebagai seorang kesehatan masyarakat belum tentu juga meluangkan waktu 1 kali sepekan saja untuk olahraga. Benar tidak? Atau ada di sini yang punya jadwal saya setiap hari 30 menit sehari Bu olahraga. Saya yakin ada sih, tapi mungkin menyembunyikan. Malu ya, kalau bukan malu sih, maksudnya sungkan. Nanti saya dianggap sok-sokan, padahal dalam hati saya sering kok olahraga tiap hari Bu, gitu, tapi nggak usah dibilang deh gitu. Mungkin ada ya yang rutinkan. Biasa cowok-cowok nih suka olahraga per berapa hari. Oh, kurang konsisten ya. Baik, semoga teman-teman yang di Zoom juga punya planning lah ya ke depan, misalkan 1 kali 1 minggu lah, kita sebagai Kesmas kan semestinya jadi teladan, jadi contoh nih gitu ya. Unmul ini cukup luas kok untuk dijajaki gitu ya, untuk dijadikan sebagai spot berjalan kaki misalkan ya, setiap akhir pekan itu bisa dicoba oleh teman-teman. Dan treknya kan lumayan naik turun gitu ya, jadi udah nggak perlu dimodifikasi lagi bentuknya, emang tinggal mengikuti alur di jalan-jalan di sini. Nah, kemudian meninggalkan perilaku lama, tentu ada yang bisa memberi contoh kira-kira meninggalkan perilaku lama? Teman-teman yang di Zoom atau yang di, ya silakan. Pola tidur. Oh baik. Yang awalnya begadang gitu ya? Membiasakan diri, kebiasaan merokok ya, yang awalnya merokok jadi berhenti merokok. Iya. Jadi beberapa potensi perilaku negatif yang teman-teman sebutkan tadi itu bisa gitu ya, sangat mungkin untuk ditinggalkan atau kita meninggalkan perilaku lama tersebut untuk menjadi perilaku yang baru gitu ya, mengatur pola tidur seperti kata siapa tadi? Ahmad. Ya, seperti kata Ahmad. Kemudian tadi siapa yang jilbab biru di belakang? Aulia. Oh, Nurlia. Nurlia misalkan konsumsi buah dan sayur yang dulunya jarang jadi rutin gitu ya. Kemudian siapa? Yang jilbab hitam? Siapa? Hasmi. Ya, Hasmi mengatakan kalau misalkan dulu merokok bisa perlahan-lahan untuk berhenti merokok. Nah, itu contoh-contoh yang kita berupaya untuk meninggalkan perilaku lama gitu ya. Kita buang masa lalu kita yang buruk gitu ya dalam hal perilaku-perilaku yang negatif gitu ya untuk masa depan yang lebih cerah gitu ya, untuk perilaku-perilaku yang lebih sehat. Seperti itu ya prinsip-prinsip dari pemasaran sosial. Nah, kemudian untuk produk sosial sendiri,
Kan tadi kalau di marketing secara umum ya, untuk ekonomi kita mungkin mengenal ya ada produk-produk tertentu. Misalkan kalau kita marketing motor ya kita jualannya motor ya, marketing HP ya jualannya HP misalkan. Jadi itu ada produk yang kita bisa lihat secara nyata. Nah, kalau di produk sosial ini, apa aja sih yang bisa kita jual gitu ya, bahasanya dalam tanda kutip, ya hal-hal seperti ini gitu. Ini kan tidak tidak bisa dikonkretkan gitu ya menjadi sesuatu hal yang kita lihat gitu ya, tetapi memang nanti mungkin dalam proses perjalanannya dalam membuat media atau aplikasi tertentu bisa kita lihat, tetapi konsep produk sosialnya adalah hal-hal berikut. Ada ide, ada praktik, dan juga kepercayaan. Nah, di mana ide secara umum ini terdiri dari misalkan gagasan-gagasan, sikap, ini sepertinya ada kesalahan, kepercayaannya 2 kali, nanti saya perbaiki. Jadi ide ini misalkan gagasan, pengetahuan gitu ya, kemudian sikap, nilai, itu masuk ke dalam ide. Kemudian praktik itu ya hal-hal yang bisa kita lihat tapi bersifat observable saja gitu, bukan benda-benda ya. Jadi tindakan mencuci tangan misalkan, menggunakan masker itu kan tindakan perilaku. Kemudian yang terakhir kepercayaan, berkaitan dengan kepercayaan individu atau kelompok terhadap pro atau kontranya gitu terhadap suatu perilaku kesehatan. Nah, jadi produk sosial inilah yang harapannya nanti inilah yang kita akan pasarkan gitu ya, sesuai dengan konsep-konsep pemasaran sosial yang akan kita lakukan. Kita sesuaikan dengan masalahnya apa, kemudian solusi yang terbaik dari masalah itu apa, kemudian itulah yang akan kita jadikan produk untuk kita pasarkan. Itulah ya konsep dari produk sosial. Jadi berbeda dengan produk-produk yang dijual-jual gitu ya, contohnya dalam bidang ekonomi. Ya, tadi sebenarnya sudah kita singgung bersama ya secara umum perbedaan dari pemasaran komersil atau yang di bidang ekonomi tadi dengan pemasaran sosial yang kita kenal dalam dunia kesehatan masyarakat. Ya, mungkin tadi sempat kita singgung, mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan tentang perbedaan pemasaran komersil secara umum dengan pemasaran sosial. Teman-teman yang di Zoom mungkin, atau yang di kelas? Teman-teman di Zoom ada yang bantu menjelaskan tentang perbedaan dari pemasaran komersil dan pemasaran sosial? Ini suara saya masih terdengar ya di Zoom? Oh ya, silakan Shania. Iya, Ibu. Saya izin untuk menjelaskan terkait perbedaan pemasaran komersial dan pemasaran sosial. Yang seperti yang ada di slide juga salah satunya adalah dari perbedaan produk yang dijual seperti itu. Untuk pemasaran komersial sendiri yang dijual ada barang ataupun jasa. Jadi baik ada bentuk, ada wujud dari barang dan juga ada jasanya, Ibu. Kemudian untuk yang di pemasaran sosial sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa yang dijual ini bukan seperti di pemasaran komersial, yakni ada produknya, tetapi lebih kepada ide yang mana nanti tujuannya adalah adanya perubahan pada perilaku tersebut. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Shania atas pendapatnya. Satu lagi mungkin dari teman-teman yang di kelas ini ada yang ingin memberikan pendapat tentang perbedaan komersil dan sosial, dipersilakan. Siapa namanya? Dela. Silakan. Baik, terima kasih Dela. Ya, Dela menyampaikan tentang kalau pemasaran sosial itu lebih kepada pencarian laba sebesar-besarnya gitu ya untuk instansi atau lembaga. Kemudian untuk pemasaran sosial lebih kepada tidak mencari laba material gitu ya, tetapi lebih kepada dampaknya
kepada perubahan perilaku di masyarakat ya, khususnya kita di bidang kesehatan. Dan tadi Shania juga mengatakan pemasaran komersil secara umum gitu ya, lebih kepada menjual barang atau jasa yang tadi kembali lagi ya, mencari laba materi dan berkompetisi gitu antar satu lembaga atau perusahaan dengan perusahaan yang lain. Sedangkan pemasaran sosial lebih kepada kita mencari perubahan itu, kemudian mempromosikan gitu ya perilaku yang ingin dirubah, sehingga nanti berdampak pada tindakan masyarakat, perilaku masyarakat yang bisa berubah sesuai dengan tujuan pemasaran sosial yang ingin kita lakukan. Baik, secara umum teman-teman sudah cukup memahami ya perbedaan antara pemasaran komersil dengan pemasaran sosial, di mana dua-duanya memiliki sebenarnya prinsip yang sama, tetapi punya target, tujuan yang berbeda, seperti itu ya. Nah, kemudian siapa sih yang bisa melakukan pemasaran sosial ini ya di dalam dunia kesehatan masyarakat misalkan? Termasuk dari stakeholder atau pemerintah itu juga melakukan gitu ya. Nanti kita akan lihat salah satu contohnya, misalkan dari Kementerian Kesehatan gitu ya, atau dari dinas provinsi, dinas kesehatan kabupaten kota gitu ya, itu berhak gitu dan bisa melakukan pemasaran sosial ini sebagai salah satu upaya atau proses untuk mempromosikan perilaku kesehatan, itu bisa. Kemudian perusahaan pun bisa gitu ya. Perusahaan dalam hal ini misalkan industri ataupun lembaga tertentu yang dia tuh memang mungkin tujuannya profit ya. Cuma di samping itu biasanya kan mereka punya punya bagian kesehatan lah kayak gitu ya, divisi kesehatan di dalam perusahaannya. Misalkan K3-nya gitu ya, ataupun promkesnya biasanya di bawah perusahaan yang itu tujuannya meskipun perusahaan itu mencari laba sebanyak-banyaknya, tapi tidak melupakan gitu ya kondisi kesehatan dari pekerja-pekerja di perusahaan itu. Nah, mungkin itu nanti ada divisi khususnya gitu yang melakukan pemasaran sosial untuk para karyawannya, pegawai di perusahaan seperti itu. Kemudian kalau LSM tentu ini sangat luas ya, geraknya di masyarakat ya, lembaga swadaya masyarakat atau istilah bahasa Inggrisnya apa? LSM? Ada yang pernah tahu belum? Istirah. Kenapa? Ada yang menyebutkan? Iya, benar sekali. NGO ya, Non-Governmental Organization atau LSM. Nanti kalau kita keluar negeri, kita menanyakan ada LSM tidak pakai bahasa NGO gitu ya, sama artinya. Nah, jadi NGO pun sangat memungkinkan, apalagi NGO itu kan luas ya geraknya ya, dia di masyarakat, kemudian bisa menggandeng mitra sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan dia berada di lapisan yang tidak terikat gitu dengan aturan pemerintahan, birokrasi, kebijakan pemerintah. Jadi LSM itu bisa lebih fleksibel lah gitu sebenarnya dalam melakukan pemasaran sosial. Kemudian organisasi non-profit ini lebih kepada organisasi masyarakat, kepartaian, itu juga mungkin gitu untuk melakukan pemasaran sosial di masyarakat. Nah, kemudian perubahan apa saja sih yang diharapkan gitu ya dalam proses kita melakukan upaya pemasaran sosial tersebut? Nah, di sini diantaranya yaitu perubahan kognitif. Pernah mendengar ya istilah kognitif? Ya. Lebih kepada apa itu kognitif? Kalau teman-teman ketahui. Apa? Pengetahuan, cara berpikir tadi ya, ada yang menyebutkan. Iya, benar ya. Jadi kognitif itu lebih ke pengetahuan, gitu ya, ke cara berpikir. Kalau teman-teman pernah dengar istilah afektif ya, itu lebih ke sikap, ya. Kognitif, afektif, perilaku atau psikomotorik itu lebih ke perilaku. Nah, kalau kognitif itu lebih kepada pengetahuan, gitu ya, gagasan, pola pikir, gitu, ide yang ada di dalam pikiran seseorang. Nah, bagaimana kita berusaha gitu ya untuk mengubah gitu ya mindset mereka atau kognitif mereka dari yang awalnya itu tidak tahu sama sekali atau belum tahu atau tahu setengah-setengah gitu ya menjadi tahu sekali gitu, paham tentang hal yang ingin kita pasarkan atau kita promosikan. Nah, di sini termasuk gini ya, misalkan ada konsep-konsep yang keliru di masyarakat, kita ganti dengan konsep yang baru gitu ya. Mungkin di masyarakat itu ada yang masih agak-agak bingung misalkan tentang konsumsi misalkan konsumsi garam misalkan ya, garam beriodium misalkan. Nah, itu kan kalau misalkan nanti teman-teman pelajari di gizi ya, misalkan tentang garam beriodium itu kita baiknya itu memasaknya seperti apa misalkan ya. Mungkin selama ini kan kalau masyarakat ya udah kita memanaskan ya di bisa masak sayur atau masak apapun, garam itu ya udah dimasukin aja kan pas di tengah api itu menyala kan, gitu kan biasanya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar
zat dalam garam bariodium itu akan lebih baik dan lebih maksudnya lebih baik untuk dikonsumsi dan kita dapatkan gitu ya zat di dalam garam bariodium itu kalau ditaruhkan ke dalam makanan itu setelah apinya mati. Pernah dengar mungkin ya? Oh, ada yang pernah ya, ada yang pernah, ada yang belum. Nah gitu. Jadi mungkin kita bisa dalam hal ini ya contoh gitu meluruskan konsep-konsep yang agak keliru, misalkan di masyarakat yang kebanyakan oh ya udah kita ya udah masak sehari-hari kan biasa gitu ya, garam ya udah pas apinya nyala biar lebih merata dan seterusnya. Tapi zat di dalamnya itu tidak bisa kita dapatkan secara maksimal gitu dibandingkan kita membubuhkan garam bariodium di atas makanan yang sudah kita matikan apinya, misalkan seperti itu. Mungkin nanti di ilmu gizi akan teman-teman dapatkan ya lebih lanjut. Nah, seperti itu contoh perubahan kognitif. Kemudian perilaku, nah tentu kalau perilaku ini sesuatu hal yang apa ya, kita bisa mempengaruhi seseorang, individu atau masyarakat untuk bisa mengimplementasikan pengetahuannya tadi. Jadi kalau misalkan dia tahu tadi tentang konteks penggunaan garam ya, maka oh nanti saya ke depan kalau masak, kalau menyajikan makanan, garamnya ditaruh belakangan ya saat apinya mati gitu, ataupun saya taruh garamnya setelah saya angkat dari kompor dan seterusnya. Itu kan berdampak ya pada perubahan perilakunya setelah merubah kognitifnya. Nah kemudian ranah kognitif itu, nah ini menurut Bloom ya, jadi tadi itu kan contoh sederhananya, tapi ternyata di dalam sisi kognitif itu ada 6 tahapan ini. Teman-teman pernah mendengar istilah teori Bloom ya sebelumnya? Belum ya sebelumnya? Belum ya? Atau ada yang pernah mendengar? Pernah dengar nama Bloom ya? Iya, nanti ini cukup, iya pernah ya? Pernah dengar nama beliau ya? Ya. Jadi ini salah satu mungkin nama ahli yang akan sering ya diulang-ulang dalam mata kuliah teman-teman nantinya gitu, teori Bloom, dan ini juga dipakai, bukan dipakai ya, memang beliaunya juga concern di pendidikan. Mungkin nanti kalau di pendidikan juga ini akan dibahas lebih lanjut tentang C1 sampai C6 ini. Nah, artinya C6 tentu itu berhierarki yang paling baik gitu ya. Maksudnya C6 itu yang paling kita inginkan, tapi kan nanti biasanya ada yang sampai C1 saja, ada yang sampai C2, ada yang sampai C3, C4, C5, dan C6. Ini konsep dari kognitif ya, tapi dasarnya itu pengetahuan tadi. Jadi hanya sekedar tahu, kemudian paham gitu ya, kemudian mengerti penerapannya, kemudian menganalisis, kemudian mensintesis atau menginterpretasikan dalam kehidupannya gitu ya, dikaitkan bagaimana ya gitu, kemudian mengevaluasi. Jadi berdampak pada menggerakkan konsep yang ada di dalam pola pikirnya gitu ya, kemudian dievaluasi, oh ternyata yang selama ini saya lakukan tidak benar ya ternyata gitu, dan dia ada keinginan jadinya nantinya untuk merubah hal yang tidak benar tersebut ya. Jadi diawali dengan dia oh tahu garam itu misalkan garam yodium itu bermanfaat misalkan, kemudian dia paham bahwa oh iya garam bariodium itu bagus untuk dimasak gitu ya, ataupun dicampur ke makanan. Kemudian penerapan, oh dia jadi tahu ternyata garam bariodium itu digunakannya atau disajikannya itu saat kompor itu dimatikan misalkan. Kemudian analisis bagaimana manfaatnya ya dari garam bariodium tersebut sehingga saya harus mengkonsumsinya dalam bentuk yang seperti itu atau dalam makanan tertentu gitu. Kemudian mensintesis bagaimana garam bariodium itu saya konsumsi selama ini gitu. Adakah hal yang kurang? Oh ternyata saya belum mengaplikasikan hal tersebut misalkan ya. Kemudian dievaluasi, oh ternyata saya belum melakukan, kemudian saya harus gitu ya untuk melakukan ataupun mengaplikasikan cara penggunaan garam bariodium yang benar gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang ini sebenarnya ranahnya masih pengetahuan kognitif gitu ya, tapi konsepnya sampai mengevaluasi gitu. Ada tahapan yang sampai kita di otak kita itu mengevaluasi apakah saya memang sudah sampai pada tahap melakukan hal tersebut dan bisa tidak ya saya melakukan hal tersebut nantinya. Seperti itu. Jadi dasar dari kognitif. Kemudian sampai pada ini di sisi lain ada juga yang menurut Anderson dan Cradworth. Nah, di sini kurang lebih hampir sama ya, hanya saja mungkin istilahnya berbeda. Dia mulai dari mengingat saja gitu ya, kemudian memahami, kemudian menerapkan gitu ya, paham tentang penerapannya, kemudian menganalisis, menilai sampai menciptakan sesuatu gitu, ataupun sampai kepada dia itu jadi mengerti gitu ya tentang suatu hal yang semestinya bisa dia untuk lakukan, bisa untuk diterapkan. Nah, kemudian selain dari perubahan kognitif tadi, juga kita berharap kepada perubahan nilai. Nah, tentu perubahan nilai ini menjadi hal yang permanen dan diharapkan bisa terjadi pada nanti yang menjadi sasaran pemasaran sosial kita gitu ya. Kalau mereka pada tahap
tadi kognitif saja, mungkin mereka ya baru pada sampai tadi yang mengevaluasi diri, ataupun tadi ingin ada keinginan untuk melakukan, tapi tidak ada nilai yang tertanam di dalam dirinya. Biasanya orang yang sudah mengalami perubahan atau penerapan nilai baru di dalam dirinya, itu akan relatif lebih permanen ya, atau konsisten untuk tidak kembali lagi ke perilaku yang lama gitu ya. Mungkin kalau tadi seperti konteks yang dijelaskan Hasmi ya, misalkan berhenti merokok, nah itu perilaku berhenti merokok itu kan merupakan perilaku yang agak susah mungkin ya. Di sini ada nggak yang merokok? Nggak ada ya mungkin ya. Ya sepertinya tidak ada. Nah misalkan ada orang nih yang merokok dan itu merokoknya sangat aktif ya, itu pasti kalau teman-teman wawancarai dia, pasti akan sangat berat gitu untuk dia meninggalkan perilaku merokok itu dengan sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan gitu. Pasti butuh waktu yang mungkin sampai 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun ya untuk benar-benar yang stop tidak merokok sama sekali. Mungkin kalau orang yang masih proses belajar kan dia kadang ya sehari itu satu lah, atau lusa lagi gitu, atau 3 hari ke depan masih lagi. Tapi yang untuk berhenti sepanjang itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kalau sudah ada perubahan nilai ya, misalkan dia sudah paham kenapa sih urgensi dia tidak boleh merokok gitu, kenapa sih dia harus paham tentang kandungan-kandungan zat bahaya yang ada di dalam rokok misalkan, kenapa sih dia harus meninggalkan perilaku merokok ini, dan bagaimana sih dampak atau bahayanya terhadap kesehatan dan lain-lain. Maka kalau misalkan dia sudah sampai kepada tatanan nilai gitu ya, bahkan kepercayaan, keyakinannya juga mendukung untuk dia meninggalkan perilaku ini, dia akan relatif lebih sustain gitu ya untuk tidak kembali kepada perilaku merokok seperti itu. Kalau sudah sampai ke perubahan nilai, itu akan lebih kuat gitu ya dibandingkan mungkin hanya orang yang cukup tahu aja gitu tentang oh iya merokok itu bahaya, sudah itu aja, nggak tahu bahayanya itu di sisi mananya, zat yang terkandung itu apa, kemudian untuk kesehatannya itu apa, dia cuma tahu pada taraf pernah dengar orang bilang rokok itu bahaya. Pasti akan beda ya perubahan perilakunya dengan orang yang sudah sangat paham tentang kenapa sih dia harus berhenti merokok gitu ya, akan sangat berbeda. Oleh karena itu perubahan nilai inilah yang kita harapkan gitu ya sampai kepada masyarakat untuk nanti saat melakukan pemasaran sosial itu ada perubahan nilai sehingga mereka saat kita kenalkan terhadap suatu perilaku kesehatan, mereka itu akan lebih bertahan lama gitu untuk melakukan perilaku kesehatan yang kita harapkan. Nah, kemudian di sini secara umum ya, bagaimana mendesain produk sosial atau tadi yang menjadi keluaran dari pemasaran sosial kita. Nanti kita akan jelaskan dalam ini ya, dalam bagan agar lebih mudah dipahami. Ya, jadi secara umum seperti ini ya, ada tangible product dan intangible product. Jadi tangible product itu apa? Produk yang bisa dilihat. Jadi produk yang bisa dilihat itu artinya misalkan seperti tindakan, perilaku, itu walaupun tidak bisa kita pegang ya, maksudnya bukan seperti benda, tapi kan bisa kita lihat ya. Oh si A sedang mencuci tangan, itu kan bisa dilihat, bisa diukur ya, apakah langkahnya sudah benarkah 6M, ataukah langkahnya masih kurang, atau dia ada yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya, itu suatu hal yang bisa kita lihat. Nah contoh dari tangible product, itu misalkan treatment metadon untuk adiksi narkoba, jadi pada orang-orang yang menyalahgunakan nafza atau narkoba ya ada treatment tertentu namanya treatment metadon misalkan, itu kan bisa kita lihat ya